hari berganti minggu, bulan berganti tahun. Di setiap tahun terdapat beberapa perayaan atau acara spesial yang kita nanti-nantikan. Salah satunya adalah perayaan hari ulang tahun. Sebagian besar dari kita bersemangat dan tidak sabar menanti hari tersebut tiba. Bagai seorang bocah yang merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-7, raut wajahnya bersinar ketika melihat setumpuk kado untuknya. Suasana hatinya ceria ketika melihat lilin ulang tahun dan dekorasi menarik menghiasi kue ulang tahun yang ada di hadapannya. Hari itu merupakan hari paling bahagia bagi bocah itu karena dia menjadi pusat perhatian. Meskipun usia kita bertambah, kita tetap memiliki perasaan tersebut. Perasaan senang untuk menyambut datangnya hari ulang tahun kita. Karena kita tetap akan menjadi pusat perhatian. Tetapi, apakah kita pernah merasakan perasaan yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan perayaan ulang tahun ketika kita masih kanak-kanak? Ketika kita sudah dewasa, kita menjadi pusat perhatian atas keberhasilan dan pencapaian hidup kita. Pencapaian yang tidak sebanyak dibandingkan angka atau jumlah lilin yang terpasang di atas kue ulang tahun itu. Perhatian dari orang lain, bahkan anggota keluarga kita yang terkesan mengkritik pencapaian kita selama ini, yang justru membuat kita malu dan menjadikan hari tersebut hari yang buruk. Coba kita melihat kembali apakah permintaan dan keinginan yang sudah kita panjatkan dalam doa sebelum meniup lilin kue ulang tahun tersebut sudah terwujud? Apakah sekarang keinginan-keinginanmu yang lain sudah terwujud atau justru hanya mendekam di benakmu saja? Status keinginan dalam pikiran kita tidak akan berubah menjadi kenyataan jika kau tak melibatkan tekad dan semangat di dalamnya. Apa persamaan antara orang sukses dan orang gagal? Mereka sama-sama mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Lalu apa yang membedakan antara orang sukses dengan orang gagal? Yaitu cara mereka menggunakan waktu 24 jam tersebut. Orang sukses menggunakan waktu 24 jam dalam sehari dengan bijaksana, yang memampukannya mengolah inspirasi dan keinginan, lalu mengubahnya menjadi keberhasilan. Tekad dan semangat adalah kunci untuk memotivasi diri kita. Dapat dikatakan, tekad adalah titik awal dari semua pencapaian dan keberhasilan dalam hidup kita. Jadi, teruslah ingat hal ini dan tanamkan dalam alam bawah sadar kita. Tekad yang lemah akan menghasilkan pencapaian yang lemah juga. Sama seperti ketika kita mengayuh sepeda. Semakin kuat kita mengayuh, semakin kencang laju sepeda. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa salah satu faktor kesuksesan seseorang adalah tekad. Ada banyak bukti bahwa orang yang tidak terlalu beruntung untuk mengenyam pendidikan yang tinggi, atau bahkan orang yang terlahir tanpa bakat alami sekalipun, tetapi mereka tetap mampu untuk meraih sukses dalam hidupnya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka mempunyai tekad yang kuat untuk memenuhi komitmen. Komitmen dengan dirinya sendiri untuk terus mengejar tujuan hidupnya. Komitmen untuk meraih prestasi yang tinggi. Prestasi yang pada akhirnya akan mendatangkan kesuksesan yang mereka cari. Kesuksesan yang merupakan bukti konkret dari hasil usaha keras yang dilandasi dengan tekad. Lalu bagaimana dengan faktor luar selain dari tekad dalam diri kita? Tentu saja akan ada halangan, rintangan, cobaan, dan faktor-faktor lain yang coba mematahkan semangat kita. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi, satu hal yang pasti adalah kita bisa mengendalikan diri kita sendiri.
mengendalikan pikiran kita sendiri untuk terus mengingat bahwa keteguhan hati untuk sukses adalah jauh lebih penting daripada faktor-faktor lain. Keteguhan hati yang mampu mengubah setiap rintangan dan cobaan menjadi sarana untuk memperkuat langkah kita, bukan sebaliknya menganggapnya sebagai penghambat yang akan menghentikan langkah kita menuju ke garis finish, yaitu kesuksesan kita. Namun, jangan lupa untuk memikirkan rencanamu itu dengan matang sebelum kau mengusahakannya dengan tekad dan semangat kuat. Karena tekad dan semangat kuat tanpa diimbangi dan dilandasi dengan pemikiran dan perhitungan yang matang sama saja dengan nekat yang bisa saja bukan membawamu ke jalan keberhasilan, tetapi justru menuntunmu ke jalan kegagalan.